Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik nih. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang bergelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini adalah gelar bagi pemimpin tertinggi umat Islam secara menyeluruh atau ummah, memiliki wewenang tertinggi serta diangkat melalui permusyawaratan Majelis Syuro dan baiat dari umat. Gelar ini menyatakan kepemimpinan atas seluruh kaum muslimin, bukan hanya wilayah tertentu. Nah, siapa saja mereka? Setelah Nabi wafat, kekhalifahan pertama dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin ini terjadi perpecahan dalam umat Islam. Pada masa itu, umat Islam membaiat Hasan bin Ali, namun hanya bertahan 6 bulan karena kemudian beliau mengundurkan diri untuk mencegah pertumpahan darah umat Islam karena kelompok Muawiyah tidak mau membaiatnya. Pada tahun 661, Muawiyah dan kelompoknya secara sepihak mengangkat diri sebagai khalifah dan Amirul Mukminin. Kemudian setelah meninggalnya Muawiyah, Bani Umayyah menetapkan juga secara sepihak Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah tanpa permusyawaratan umat. Sedangkan permusyawaratan Majelis Syuro umat Islam secara umum di luar Bani Umayyah menetapkan Abdullah bin Zubair sebagai khalifah dan Amirul Mukminin. Umat Islam kembali mengalami perpecahan besar. Pada masa ini, hasil dari permusyawaratan umat Islam melalui Majelis Syuro yang terdiri dari perwakilan-perwakilan kabilah, mereka memilih Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi dan cucu Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Di wilayah Arab bagian selatan seperti Hijaz, Irak, dan sebagian Mesir, umat Islam memilih Abdullah bin Zubair. Dukungan luas mengalir dari kaum muslimin yang menginginkan pemimpin atau khalifah atau Amirul Mukminin merupakan hasil pemilihan Majelis Syuro, bukan pewarisan tahta, pewarisan heredity, pewarisan dinasti seperti kerajaan-kerajaan pagan dan yang coba dilakukan oleh kelompok Muawiyah. Sementara itu, wilayah Arab bagian utara seperti Syam dan sebagian Mesir, mereka setia kepada keluarga Umayyah karena memang sejak lama Bani Umayyah menguasai jalur perdagangan Syam dan memiliki kekuatan militer serta kekayaan yang besar. Penempatan khalifah dari Umayyah dilakukan secara sepihak oleh keluarga mereka sendiri, bukan melalui Majelis Syuro umat. Nah, setelah bertahan selama 8 tahun, kekhalifahan Abdullah bin Zubair berhasil dikalahkan oleh pasukan Umayyah di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf, dan status Amirul Mukminin kembali direbut oleh Bani Umayyah secara sepihak. Dan begitulah selama beberapa generasi status Amirul Mukminin dipegang oleh khalifah dari Bani Umayyah. Nah, perebutan status Amirul Mukminin ini kembali terjadi pada akhir masa Umayyah. Dinasti Abbasiyah bangkit melalui revolusi besar dan mengambil alih kekhalifahan pada tahun 750 Masehi. Namun tetap saja keluarga Umayyah menolak untuk mentaati Amirul Mukminin dari luar Bani Umayyah dan mereka menolak untuk tunduk. Mereka melarikan diri ke wilayah barat dan membangun kekhalifahan tandingan di Andalusia, terpisah dari pusat kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Setelah pusat kekhalifahan Abbasiyah, kota Baghdad dihancurkan oleh Mongol tahun 1258, keluarga Abbasiyah yang berhasil melarikan diri ke Mesir tetap memegang status sebagai Amirul Mukminin di Kairo hingga tahun 1517, yang kemudian gelar Amirul Mukminin setelah itu beralih ke tangan Sultan Utsmaniyah, dimulai dari Sultan Salim pertama. Dinasti ini memimpin umat Islam sebagai Amirul Mukminin hingga Mehmed ke-6 tahun 1922 Masehi sebagai Amirul Mukminin terakhir, karena pada masa itu seluruh wilayah Islam dilucuti oleh penjajah Eropa yang berhasil menguasai seluruh wilayah Islam. Sedangkan Sultan terakhir Ottoman, Abdul Majid II sebagai khalifah terakhir yang berkuasa di wilayah Ottoman sendiri, yaitu Istanbul dan sekitarnya, berakhir tahun 1924 sebelum jabatan kekhalifahan ini dihapuskan dan berubah menjadi Republik Turki. Dari Abu Bakar As-Siddiq hingga Mehmed ke-6, sejarah mencatat 1300 tahun perjalanan kekhalifahan dan status Amirul Mukminin yang menjaga umat Islam, warisan agung yang membentuk peradaban Islam dan memberi pelajaran penting tentang kepemimpinan, persatuan dan tanggung jawab umat. Allahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.